Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran fisika bersama Bu Titin Fatimah. Ya, anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita adakan dulu yel-yelnya ya untuk fisika. Fisika itu asyik, fisika itu seru, fisika luar biasa. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Untuk kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, serta membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Adapun untuk tujuan pembelajarannya antara lain bisa menjelaskan konsep momen gaya dan momen inersia, merumuskan hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, menjelaskan konsep momentum sudut, serta menjelaskan konsep energi kinetik rotasi dan gerak menggelinding. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Ya, mungkin kalian pernah naik wahana permainan ini kan ya, bagaimana pergerakannya ya. Nah, terus perhatikan juga gambar ini gambar apa? Gambar pintu. Nah, kira-kira kenapa sih, mengapa gagang pintu itu diletakkannya di ujung, di bagian ujung, enggak di bagian tengah-tengahnya pintu ataupun yang bagian dekat engsel? Oke, berikut penjelasannya. Untuk momen gaya atau torsi, non gaya itu dia merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Nah, hal ini dia tergantung pada besarnya gaya serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Nah, contohnya ini ya, seberapa besar nanti gaya yang bekerja dan letak atau jarak sumbu putar yang garis merah ini ke titik gaya, letak gaya. Atau contohnya sumbu putarnya di sini di titik O. Ini ditarik oleh gaya F. Nah, pada persamaan yang pertama ini dia jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, maka persamaannya torsi itu adalah F kali R. Nah, pada gambar yang kedua ini, gaya yang bekerja pada lengan gaya dia membentuk sudut theta, maka torsinya adalah F kali D atau FR sin theta. Nah, di mana terangannya untuk momen gaya itu simbolnya huruf to, F itu adalah gaya, R adalah lengan gaya, dan theta adalah sudut apit antara F dan R. Nah, perjanjian tanda untuk arah momen gaya dia positif nilainya ketika berputar searah putaran jarum jam, dan negatif ketika berputarnya berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, untuk momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, contohnya ini ya, benda berotasi terhadap porosnya, berputar ketika bendanya di titik M, berputar terhadap titik aksis atau titik porosnya. Persamaannya adalah I sama dengan mr kuadrat. Ya, di mana I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, M adalah massa, satuannya kilogram, dan R itu adalah jari-jari rotasi, satuannya adalah M.
Nah, rumus untuk momen inersia benda berbentuk, contohnya ini, ada misalkan kalau bentuknya koordinat berarti nanti tergantung titiknya ya. Nah, ini ada bentuk bola, bentuk batang, beda-beda nilainya. Enggak, ini untuk nilai inersia mr kuadrat itu ketika kita anggap bendanya ini adalah sebuah partikel. Nah, untuk inersia berbagai bentuk benda, nah di sini coba kalian perhatikan. Nah, untuk yang ujung sini ya, ini kan ada gambar batang ya, batang. Nah, ketika perhatikan yang bagian atas ini, dia sumbu putarnya ada di tengah-tengah batang, berarti nanti inersianya adalah 1/12 ml kuadrat batang silinder ya. Kalau yang bagian bawah yang sini, ini sumbu putarnya itu dia ada di ujung batang, berarti nanti persamaan inersianya adalah 1/3 ml kuadrat gitu. Nah, kalau bentuknya bentuk bola nanti berbeda lagi. Nah, di sini kalau bentuk bola itu ada inersianya adalah 2/5 mr kuadrat gitu. Tergantung dari jenis bendanya itu apa gitu ya, dan bagaimana posisi sumbu putarnya. Nah, untuk hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Untuk mendapatkan hubungan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, kita akan menganalogikan dengan menerapkan hukum kedua Newton pada gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A, mana F itu sama dengan M kali A kan, berarti F itu sama dengan M dikali, nah A di sini adalah percepatan. Percepatan di sini adalah nilai dari R jari-jari dikali dengan kecepatan sudut ya, percepatan sudut. Nah, untuk percepatan sudut berarti kalau kita kalikan semuanya dengan nilai yang sama, berarti F kali R itu sama dengan M kali R dikali R kali A. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai F kali R itu dia adalah nilai dari torsi atau momen gaya. Karena di sini R-nya ada 2, kita bisa mempangkatkan, berarti kan di sini M kali R pangkat 2 kali alfa. Nah, mr kuadrat ini dia adalah nilai dari inersia. Maka kita peroleh hubungan antara torsi dan momen inersia, maka adalah momen gaya atau torsi sama dengan inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, kalau untuk ini kalau misalkan ada beberapa momen gaya, maka ini kita kasih tanda sigma ya. Ini untuk sigma atau jumlah momen gaya sama dengan inersia kali percepatan sudut. Nah, di mana T itu adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa itu ada nilai percepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Untuk momentum sudut ini didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear benda dengan vektor posisi. Kita ketahui bahwa L itu adalah R kali P. P itu adalah momentum linear ya, nilai P itu. Secara matematis, penurunan persamaan momentum sudut dapat berawal dari konsep momentum linear dan dapat ditulis P sama dengan M kali V. Berarti di sini dengan menganggap benda bergerak berotasi, maka kecepatan linear benda dapat ditulis, kecepatan linear itu adalah V sama dengan R kali kecepatan sudut, sehingga kita peroleh, nah momentum linear itu kan sama dengan M kali V, yang dari sini atas M kali V, berarti kita tulis di sini M, V-nya diubah, V-nya menjadi ini R kali kecepatan sudut. Nah, berarti kita samakan semua ruas, kita tambahkan dengan R. P kali R sama dengan MR kali R kali kecepatan sudut. Maka P kali R itu adalah nilai dari momentum sudut, L sama dengan
mr kuadrat dikali kecepatan sudut. Nah, kita ketahui di sini nilai dari mr kuadrat itu adalah nilai dari inersia, maka momentum sudut ini adalah nilai dari inersia dikali kecepatan sudutnya. L itu simbol momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah nilai dari kecepatan sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut. Apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya dia akan bernilai sama atau konstan. Persamaannya L1 sama dengan L2. Tadi yang mempengaruhi nilai momentum sudut adalah inersia dan kecepatan sudutnya. Berarti inersia ke-1 kali kecepatan ke sudut ke-1, inersia kedua kali kecepatan sudut kedua. Artinya di sini ketika I bertambah besar, inersia bertambah besar, maka kecepatan sudutnya W ya, atau omeganya akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika kecepatannya semakin besar, maka nilai inersianya akan mengecil. Contohnya dalam kehidupan yaitu saat akan memulai putaran, pemain ice skating merentangkan lengannya. Momen inersia pemain akan semakin besar karena jarak lengan dan badan bertambah. Kemudian ia merapatkan kedua lengannya ke arah badan agar momen inersianya mengecil sehingga putaran badannya akan semakin cepat atau kecepatan sudutnya membesar. Contohnya gini ya. Atau inilah contoh lainnya ya, penari balet. Agar memperoleh kecepatan yang besar, letakkan rentangkan tangannya di bagian yang dekat dengan badannya. Untuk energi kinetik rotasi, benda yang berputar itu pada porosnya memiliki suatu bentuk energi yang disebut energi kinetik rotasi. Persamaan energi kinetik rotasi dapat diturunkan dari konsep energi kinetik translasi, yang mana kita sudah ketahui bahwa energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita di sini menganggap bendanya kan berotasi, maka kecepatan linier benda dapat dituliskan hubungannya adalah R jari-jari dikali kecepatan sudut. Kita ubah nih nilai yang V tadi, V-nya ini kita ubah dengan nilai yang sini, maka energi kinetik rotasi itu adalah setengah M, V-nya kan RW pangkat 2, berarti energi kinetik rotasi sama setengah M R kuadrat W atau omega kuadrat, sehingga persamaan energi kinetik rotasi adalah setengah. Nah, kita ketahui bahwa mr kuadrat itu adalah nilai inersia, berarti ini jadi inersia dan kecepatan sudut dikuadratkan, maka energi kinetik rotasi persamaannya adalah setengah inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Nah, kalau pada gerak menggelinding, coba kalian perhatikan gambar. Misalkan menggelinding itu bendanya berbentuk bola ya nantinya. Selain dia menggelinding bergerak dari posisi A ke posisi B. Nah, pada gambar di atas, suatu benda bergerak menggelinding, maka benda tersebut dia melakukan gerak translasi, bergeser gitulah intinya, memiliki kecepatan linier, sekaligus dia juga akan berputar, akan berotasi, memiliki kecepatan sudut. Oleh karena itu, energi kinetik yang dimiliki benda juga terdiri atas energi kinetik translasi dan rotasi, sehingga diperoleh energi kinetik rotasi itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Maka energi kinetik total pada gerak menggelinding adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah inersia dikali kecepatan sudut dikuadratkan.